Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian ya. Kira-kira apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat, oke? Pembacaan ini untuk Pisces Sun Moon Rising ya. Ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Pisces di luar sana ya. Ambil yang resonate dan energinya juga bisa terbalik karena ini adalah general reading, jadi bisa vice versa ya. Oke, dan kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, mungkin memang tidak resonate. Jadi, jangan dipaksakan kalau memang tidak resonate ya. Kemudian, kalau ada penjelasan yang diulang itu karena mengikuti kartu yang keluar ya, dimana biasanya memang kartu yang diambil itu banyak dan ada kartu konfirmasi juga. Jadi, kalau semua dijelaskan, ada penjelasan yang diulang gitu, karena ada pembacaan yang sama, oke? Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini ya. Selalu nonton videonya, terus kasih like, share. Terima kasih buat support kalian, oke? Kita langsung saja ke pembacaan, kira-kira apa sih yang akan hadir di hidup Pisces Sun Moon Rising dalam waktu yang relatif dekat ini. Oke Pisces, kalau yang kulihat di sini, yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat adalah cinta lama sih kalau yang kulihat di sini ya. Sebagian dari kalian yang kulihat memang sudah bersama orang lain ya. Ingat ini bisa terbalik, bisa vice versa gitu ya. Orang yang dealing dengan Pisces juga bisa. Ya, maksudnya ini bisa saja energi mereka. Orang yang dealing dengan Pisces bisa juga energi Pisces gitu. Karena general reading ya. General reading biasanya memang bisa vice versa ya energinya. Oke, nah di kartu Queen of Wands, Prince of Swords, Eight of Cups, dan High Priestess di sini ya. Di sini pun juga ada Three of Wands. Gini Pisces, kalau yang kulihat sebagian dari kalian ya memang sudah bersama orang lain apapun statusnya, tapi kalian seperti sudah terikat sama orang lain mungkin ya. Maksudnya ya entah berpacaran atau mungkin tidak ada status jelas, tetapi kalian sudah sama-sama tahu kalian jalan bersama gitu. Dan memang tujuannya untuk ke arah yang sama gitu ya. Maksudnya ya iyalah ya, jalan bersama dan punya tujuan yang sama untuk hubungan ini agar lebih terikat lagi mungkin, atau lebih naik level lah ya gitu ya, ke arah komitmen. Itu bisa jadi kalau kalian masih berpacaran gitu. Tapi intinya sih kalau aku lihat, maksudnya itu tadi kalau kalian belum menikah, mungkin kadang tidak ada status jelas, tapi kalian sama-sama tahu kalian sedang menjalin hubungan gitu, dan punya arah yang sama gitu, punya maksud, dan sama-sama saling tahu gitu ini berjalan kemana gitu. Intinya gitu ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini, ya tadi kalian mungkin sudah bersama orang di sini. Ini bukan jenis kelamin ya, tapi ini energi ya. Queen of Wands ini sebenarnya bisa pria bisa wanita gitu. Jadi tidak berbicara soal jenis kelaminnya apa gitu ya. Nah kalau aku lihat di sini ada Queen of Wands, Prince of Swords, Eight of Cups, sama High Priestess. Nah di sini loh yang aku lihat ada potensi third party dalam hubungan kalian itu, yaitu High Priestess di sini. Apalagi di sini juga ada Three of Wands. Jadi High Priestess ini adalah orang yang masih kalian cintai, masih kalian sukai, dan sepertinya orang ini juga punya perasaan yang sama dengan kalian gitu. Karena tidak mungkin kalau tidak punya perasaan yang sama gitu ya, atau tidak sama-sama suka lah minimal. Tidak mungkin terjadinya relasi ini dong, iya nggak? Ya kan? Jadi butuh dua orang untuk namanya membangun hubungan ini kan, setidaknya butuh dua orang gitu. Jadi kalau dibilang ada third party situation, gimana ya? Kalau misalkan mereka tidak punya perasaan yang sama atau tidak saling suka gitu, tidak sama-sama suka gitu, tentu saja itu tidak mungkin terjadi gitu kan, karena perasaannya tidak berbalas gitu. Tapi kalau berbalas, itu yang bisa menjadi third party gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau
mau menyalahkan itu tidak bisa menyalahkan satu orang juga ya, karena keduanya tuh terlibat juga gitu ya. Keduanya pun sama-sama mau kayak gitu. Jadi ya kalau hanya menilai dari satu orang agak sulit gitu ya, maksudnya kurang fair gitu. Oke. Nah, ya High Priestess ini adalah third party kalau aku lihat. Dan ini adalah orang yang hadir dari masa lalu datang ke masa depan gitu lah ya kira-kira. Tapi ini orang yang sudah pernah ada di masa lalu kalian gitu. Apapun hubungan kalian di masa lalu, kalian pernah mencintai orang ini dan masih menyukai orang ini. Orang ini pun juga punya perasaan seperti kalian lah, minimal suka gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini ada Judgment, Two of Wands, ya. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Nah, kalau aku lihat di sini, ini juga bisa jadi energi Pisces. Kalau Pisces tidak merasa seperti ini, bisa jadi ini energi orang yang dealing dengan Pisces ya. Jadi aku melihat ada usaha untuk menjadikan hubungan ini nyata ya, hubungan bersama High Priestess ini nyata gitu ya, hubungan dengan third party ini nyata gitu, karena Pisces pun masih mencintai mereka gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ini potensinya memang cinta lama bersemi kembali gitu ya. Seperti itu, dan memang ada usaha untuk membuat hubungan ini berhasil gitu ya. Jadi semacam ada yang harus dieliminasi di sini ya untuk bisa bersama High Priestess, yaitu Queen of Wands ini gitu. Queen of Wands ini bisa jadi adalah orang yang sudah bersama Pisces kayak gitu. Oke. Jadi aku melihat ada usaha untuk membuat keputusan di sini ya. Keputusan atau usaha ya, effort yang dilakukan itu untuk menjadikan hubungan kalian ini nyata ya. Jadi bukan cuman backstreet, bukan cuman cinta dalam hati gitu, tapi memang mau direalisasikan gitu. Dan ini sih kecenderungan bukan cuman have fun aja, tetapi memang mau serius gini. Kalau gini ya, kalau dilihat dari energinya yang seperti ini adalah usaha nyata gitu ya. Effort yang diberikan itu kayaknya benar-benar serius gitu. Kalau orang itu mau memberikan pengorbanan sejelas ini gitu ya, sebesar ini, itu tidak mungkin hanya untuk bermain-main gitu. Jadi memang potensialnya ini akan dibawa ke arah yang serius ya, komitmen gitu. Six of Wands, Ten of Pentacles, Nine of Cups, Four of Wands. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini memang dari pihak Pisces dan juga orang yang dealing sama Pisces, orang yang dealing di sini terutama High Priestess ini ya, third party ini, kalau aku lihat memang dari mereka juga ingin membuat hubungan ini menjadi nyata sampai ke pernikahan. Jadi maksudnya mengarahkan hubungan ini ke pernikahan kalau aku lihat ya. Di kartu Six of Wands sama Ten of Pentacles, apalagi di sini ada Four of Wands. Jadi memang cinta lama bersemi kembali ini sepertinya juga ingin dilabuhkan ke pernikahan ya. Kalau aku lihat memang ada keinginan ke arah pernikahan dari pihak Pisces dan High Priestess ini gitu, third party ini gitu ya. Karena memang cintanya masih besar di sini ya kan, perasaannya masih besar. Dan memang kalau aku lihat sih memang ini ya, Pisces dan orang tersebut pun sadar gitu bahwa memang mereka masih sama-sama saling menginginkan gitu. Mungkin Pisces-nya juga merasa bahwa ternyata selalu terpanggil hati dan pikirannya ke arah High Priestess ini gitu. Pisces menyadari itu bahwa orang yang masih mereka inginkan itu adalah High Priestess itu, orang yang dari masa lalu itu gitu. Walaupun mereka sudah bersama orang lain, tapi keinginannya, perasaannya terhadap High Priestess itu belum hilang gitu. Perasaannya masih ada terus terhadap cinta lama itu. Jadi begitu merasa ada kesempatan gitu, mereka benar-benar mendapatkan trigger gitu, kekuatan untuk mengupayakan hubungan ini gitu. Jadi ya mereka pun sadar gitu ya, setelah mencoba bersama orang lain ternyata
perasaan mereka masih besar terhadap orang lama tersebut. Aku lihat kayak gitu ya. Kalau aku melihat sih 6 of Wands, 7 of Wands, The Magician, sama 2 of Cups ya. Jadi gini, ini sih keduanya ya. Kalau Pisces tidak merasa, mungkin ya bisa jadi High Priestess itu atau orang dari masa lalu itu ya, yang masih berusaha memanifestasikan kalian gitu. Atau kalau aku lihat di sini, Pisces masih berusaha memanifestasikan orang itu ke hidupnya gitu. Cinta itu ke hidupnya ya. Masih memanifestasikan, ya cinta itu kan memang tetap ada di situ, tapi mereka berusaha memanifestasikan orang ini gitu loh, ya, hubungan ini gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi ya memang kita juga nggak bisa bohongi perasaan ya, dan Pisces juga menyadari hal itu gitu. Jadi ya kalau bukan Pisces bisa jadi kalian berdua, kalau bukan hanya Pisces bisa jadi kalian berdua sama-sama sadar atau tidak sadar gitu, masih saling memanifestasikan satu sama lain ke hidupnya, satu sama lain gitu ya. Jadi masih sama-sama saling berusaha mendapatkan gitu. Ya, secara energi terlihat masih memanifestasikan gitu ya. Oke. Nah, ini kalau aku lihat 3 of Swords sama 5 of Swords. Ya. Jadi di masa lalu memang Pisces punya luka hati nih sama orang ini gitu ya. Entah cintanya tidak berjalan mulus ya kan, atau apa ya. Ya intinya mungkin saja kalian itu punya perasaan yang sama tetapi tidak menemukan kesepakatan. Satu orang mungkin merasa oh dia hanya ingin senang-senang aja gitu, tapi tidak punya niat yang serius untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang serius seperti pernikahan atau komitmen gitu. Jadi satu orang mungkin salah satu pihak merasa seperti itu gitu, sehingga memilih mundur itu bisa jadi. Karena kalau aku lihat di sini Pisces juga merasa terluka dari masa lalu gitu ya kan. Mungkin karena ditinggalkan itu bisa jadi. Tapi kalau yang aku lihat energi besarnya itu kalian sebenarnya masih sama-sama saling mencintai. Kasusnya bisa jadi memang punya perbedaan pandangan gitu terhadap hubungan ini gitu. Yang satu belum yakin untuk membawa ke arah itu gitu ya, ke arah komitmen atau pernikahan. Yang satu lagi akhirnya meragukan gitu keseriusan orang ini ya. Terjadilah konflik itu ya. Sering terjadi konflik internal ya. Kalau aku lihat di sini ya, di kartu 5 of Swords ini sering terjadi konflik antara kalian berdua lah ya. Konflik internal gitu maksudnya, dan itu akhirnya melukai satu sama lain, terus terjadilah perpisahan dan itu semakin melukai Pisces gitu ya. Pisces itu kan orangnya sensitif ya, sangat perasa sekali gitu. Jadi begitu mereka ditinggalkan saat mereka masih mencintai gitu ya kan, masih cinta-cintanya gitu ya, lagi cinta-cintanya gitu maksudnya. Saat masih mencintai lalu ditinggalkan itu rasanya mereka terluka banget di sini gitu. Cuman gini lah ya. Ya mungkin di sini Pisces merasa terluka gitu. Tapi ya balik lagi ya, harus disadari juga kebutuhan satu sama lain gitu. Entah yang tidak bisa memberikan komitmen ini siapa, apakah Pisces atau orang tersebut gitu. Mungkin saja orang yang tidak bisa memberikan kepastian atau komitmen ini karena memang orang tersebut masih terikat dengan orang lain, itu bisa jadi. Ya, masih dealing dengan orang lain, itu bisa jadi. Atau situasinya dia rasa belum memungkinkan untuk membawa ini ke arah komitmen, jadi belum berani gitu, jadi masih ngambang gitu, belum jelas gitu. Tapi karena tidak bisa memberikan kejelasan terus, akhirnya pihak lain merasa tidak ada masa depan yang jelas di sini gitu ya, tidak ada keseriusan di sini gitu. Akhirnya ya memilih move on gitu, dan ya terjadilah ini gitu kan, luka hati ini gitu. Tapi ya gimana ya? Ya harus fair juga ya, ketika orang tersebut mungkin meminta komitmen atau tujuannya adalah komitmen dan hal itu tidak bisa dipenuhi, dia juga berhak untuk move on tentunya ya kan gitu. Oke. Jadi aku melihat seperti itu, memang ada penyesalan gitu, tapi ya balik lagi gitu ya kan, kita harus tahu apa yang kita mau gitu ya, lalu kita mengusahakan itu gitu secara fair tentunya ya, berusaha secara fair gitu, berusaha secara fair ya, walaupun keadaannya sulit gitu ya, fair untuk diri sendiri dan fair untuk orang lain maksudnya gitu. Tapi intinya gini sih ya,
meratapi sedih itu nggak akan menyelesaikan masalah juga. Kalau sebenarnya yang menyelesaikan masalah itu pertama kita harus sadar dulu gitu ya. Sadar dulu situasinya itu bagaimana sih, peta permasalahannya itu bagaimana sih, ya kan? Kita sadar apa kesalahan kita, mungkin bisa jadi maksudnya gimana ya, ribet ya. Tapi pokoknya kita menyadari situasinya gitu ya. Kalau ada kesalahan dari pihak kita menyadari itu gitu misalkan. Kesadaran itulah yang membawa orang pada aksi nyata untuk melakukan perubahan gitu. Tapi kalau belum menyadari itu, ya kan masih menutup mata terhadap hal itu, jadinya ya apa ya? Ya cuman meratapi mungkin merasa tersakiti, padahal orang lain pun bisa jadi tersakiti gitu. Jadinya ya hanya tenggelam di rasa sedih itu aja ya, di perasaan yang mellow gitu aja, hanya terjebak di situasi melankolis gitu aja sih. Pisces biasanya memang mereka biasa terjebak di perasaan kayak gitu karena mereka juga kan orangnya sensitif gitu ya. Seperti itu. Ya intinya sih gini ya. Kalau kita sudah sadar situasinya, kita kan bisa melakukan aksi atau kita mau berbesar hati gitu. Jadi kayak, oh iya sih memang gue juga nggak bisa memberikan ini untuk dia, jadi ya udahlah gue berbesar hati aja kalau memang ini yang harus gue jalani gitu. Tapi kalau menurut aku, kunci kebahagiaan itu adalah hidup di masa kini gitu ya. Jadi kalau sudah memilih orang di masa kini, ya jalani itu, nikmati itu gitu. Tapi jangan hidupnya itu masih di masa lalu, ya kan? Jangan pikirannya masih di masa lampau. Kalau memang pikirannya masih di masa lampau dan hatinya masih menginginkan ke arah situ gitu, maka kejarlah itu gitu. Jadi jangan setengah-setengah sih. Ini hidup di sini tapi pikirannya berkelana di masa lampau gitu. Jadinya tidak benar-benar menikmati apa yang ada sekarang, tidak benar-benar bahagia. Jadi lebih baik total di sini atau kejar masa lalu untuk dijadikan masa depan, terserah sih. Tapi intinya jangan setengah-setengah kayak gitu. Kalau mau move on, jangan setengah-setengah. Move on itu kan bisa apa aja. Move on dengan orang ini atau move on untuk mengejar yang lain gitu maksudnya. Dan yang lain itu mungkin adalah cinta lama gitu misalnya. Terserah, tapi intinya lebih baik sih jangan setengah-setengah gitu. Itu kunci orang ya bisa lebih menikmati hidupnya lah ya gitu. Nah, di sini aku lihat ya. Di sini ada Eight of Wands. Jadi aku masih melihat ada kemungkinan kalian itu berkomunikasi lagi. Ada kemungkinan ini rekonsiliasi lagi, oke? Jadi aku masih melihat ada potensi kalian ini bertemu dengan orang lama lagi, berurusan lagi dengan mereka, melakukan pembicaraan lagi, apapun nanti hasilnya, kemanapun arahnya gitu. Tapi masih ada pembicaraan dan pertemuan sih kalau aku lihat. Masih ada usaha untuk rekonsiliasi dengan orang lama, dengan cinta lama. Dan ada potensi cinta lama itu bersemi kembali gitu. Tetapi apakah bisa bertahan sampai ke arah pernikahan, itu semua kembali pada kalian gitu. Tetapi kalau aku melihat ada pihak yang berusaha sekali untuk membawa hubungan ini ke arah pernikahan gitu ya. Eight of Swords, ya benar, ini Six of Cups sama Two of Wands. Iya, jadi di sini ada kebingungan gitu ya. Bisa jadi di pihak Pisces gitu ya, bingung gitu bahwa dia masih ingin sekali bersama orang itu. Dia sulit untuk menghapus pikiran, memori, perasaannya gitu, ingatannya, bayang-bayang orang lama tersebut gitu. Orang yang masih dia cintai itu sulit gitu loh. Tapi dia merasa keadaannya tidak mendukung dia untuk berjalan ke arah sana gitu ya. Tetapi kalau aku lihat ini akhirnya akan ada langkah juga. Ya termasuk dari pihak Pisces gitu, ada langkah nih ya. Langkah untuk mencoba kembali ke situ ya. Di sini ada Two of Wands, jadi ada arah yang ya berubah gitu ya. Di Six of Pentacles, Eight of Pentacles sama Three of Wands. Oke. Pertama, pesan yang aku dapat di sini adalah Pisces berusaha memaksimalkan finansialnya. Ada ya gitu, maksudnya aku melihat Pisces itu berusaha bekerja keras gitu ya, bekerja keras untuk memantapkan finansialnya sesuai dengan harapan atau standarnya atau ekspektasinya gitu ya. Jadi aku melihat di sini Pisces juga
mengalihkan rasa lukanya itu terhadap pekerjaan. Jadi dia ingin menyibukkan terus di pekerjaan untuk membahagiakan dia gitu ya. Karena dengan hasil yang meningkat ya, pendapatan yang meningkat, dia kan juga happy gitu. Jadi dia berusaha melupakan masa lalunya, cintanya ini dan sakit hatinya itu di pekerjaan. Dia berusaha melupakan itu semua melalui pekerjaan, dengan banyak bekerja, dengan pekerja keras loh. Kok pekerja keras? Ya maksudnya Pisces pekerja keras, tapi maksudnya aku melihat di sini itu pekerjaan itu menjadi pengalihan isu loh. Jadi pelarian lah ya. Tapi ya nggak rugi juga, karena aku melihat keuangan Pisces juga lumayan. Dia mungkin bisa jadi kesibukan Pisces ini mengganggu hubungannya dengan Queen of Wands ini, pasangannya yang saat ini. Kalau buat kalian Pisces yang sudah berpasangan ya, buat kalian yang tidak berpasangan, aku melihat juga ada potensi kalian kembali pada cinta lama atau bersemi kembali itu cinta lamanya gitu. Tapi buat yang berpasangan, aku melihat sisi kerja keras kalian ini ya, yang ingin terus menyibukkan diri dalam pekerjaan gitu dengan target gitu ya, itu membuat hubungan kalian dengan Queen of Wands ini jadi bermasalah. Karena Queen of Wands ini atau pasangan yang saat ini merasa Pisces itu mengabaikan mereka dan terlalu sibuk bekerja, seakan-akan pasangannya itu adalah pekerjaannya gitu. Padahal ya nggak salah juga loh. Karena ya begitu ya, Pisces itu ya mungkin itulah cara Pisces gitu ya. Dan pekerjaan itu memang salah satu cintanya juga gitu ya. Untuk melupakan cintanya yang lain itu bisa jadi. Intinya kayak gitu. Aku lihat ada keadaan seperti itu juga. Nah, yang aku lihat di sini, saat keadaan keuangan Pisces itu sesuai dengan harapan atau ekspektasinya ya, ada peningkatan ya. Peningkatan yang wah gitu ya, sesuai dengan ekspektasinya lah ya, sesuai dengan harapannya gitu ya. Aku melihat ada pikiran juga gitu, dengan keadaan finansial yang oke seperti ini, dia bisa mencoba melunakkan keadaan gitu, sehingga dia bisa kembali ke cinta lama. Mungkin dengan kondisi finansial yang seperti ini ya, dengan keadaan yang sukses versi dia dalam hal materi gitu, dia bisa membawa cinta lamanya itu kembali. Itu juga bisa sih. Jadi aku melihat memang Pisces punya target nih dalam hal keuangan gitu, setelah dia terluka di cintanya itu, cinta lamanya itu ya. Oke, Page of Pentacles, The Fool, sama King of Swords. Oke. Ya aku melihat ini adalah usaha Pisces juga sih, maksudnya untuk move on gitu ya dengan pekerjaannya gitu. Ya dia berusaha berusaha ceria lagi sih, maksudnya gimana ya, ceria kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi dia berusaha kayak jatuh cinta gitu, mungkin jatuh cinta sama pekerjaannya gitu. Jadi ya seperti tidak ada masalah apa-apa, mungkin bisa jadi kayak gitu. Tetapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu lah ya, dia akhirnya teringat juga sih, maksudnya teringat dengan cinta lamanya dan sampailah pada tekadnya itu, sampailah pada keyakinannya itu semua seiring berjalannya waktu memang ya. Oke, di situ. Oke, itu. Nah, pesan lain yang aku dapatkan itu adalah ya gini sih intinya. Oh ya, di sini buat kalian ya yang hubungannya bermasalah karena merasa pasangannya dicueki gitu, karena pasangannya merasa diabaikan karena itu tadi terlalu sibuk dengan pekerjaan ya. Kalau memang masih menginginkan hubungan ini dipertahankan gitu ya, masih ingin memelihara hubungan itu, masih menginginkan orang itu stay di situ, ya nggak ada salahnya untuk memberikan perhatian gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang kalian ingin mengejar cinta lama itu ya, pesannya adalah ya itu tadi, coba beri perhatian yang jelas gitu ya. Kalau memang mau sih ya, tapi memang resikonya harus menurunkan ego gitu ya. Dan memang untuk menurunkan ego itu ya gak mudah gitu ya. Tapi intinya siapapun yang kalian sayangi dan cintai ya, lakukan sesuatu untuk mereka, yaitu minimal beri mereka perhatian gitu. Ya perhatian ini
nggak harus basa-basi, nggak harus basa-basi sih, tapi jelas gitu bahwa kalian itu mau memberikan effort, waktu juga untuk mereka, ya kan, untuk hubungan itu mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Oke, nah di sini aku melihat juga gini ya, ini masalah gini, ini bisa masalah lama terulang lagi. Pertama, masalahnya dengan High Priestess atau orang lama tersebut yang dia cintai, mungkin karena memang tidak memahami kebutuhan orang lain atau tidak memahami keinginan orang lain ya, dimana keinginan mereka itu mungkin adanya komitmen atau hubungan yang jelas gitu loh, bisa jadi kayak gitu, atau waktu gitu, atau pengorbanan gitu, bisa jadi. Nah, keinginan itu atau kebutuhan mereka itu tidak dipenuhi gitu ya, diabaikan. Mungkin bisa juga berpikir gini, karena masih bersama orang tersebut, akhirnya cenderung kayak tidak apa ya, tidak diseriusi gitu, gimana ya, maksudnya gini, waktu sama High Priestess mungkin bisa jadi karena ya entah ini apa Pisces atau orang yang dealing sama Pisces ya, tapi kalau aku lihat saat bersama cinta lama itu mungkin juga sebenarnya kayak gitu, apa ya, gini, tidak memahami kebutuhan mereka atau keinginan mereka gitu, dan karena merasa hubungan ini masih terjalin, jadi kadang pasangan marah atau pasangan kesel gitu itu diabaikan gitu, jadi cenderung mungkin ada situasi menyia-nyiakan gitu, bisa jadi. Nah, begitu hubungan ini berakhir, begitu orang itu pergi, baru ada rasa penyesalan kayak gitu. Nah, hubungannya yang saat ini sama Queen of Wands juga bisa jadi seperti itu gitu. Ketika kebutuhan atau keinginan Queen of Wands ini diabaikan, ya bisa jadi ini akan berujung sama gitu loh. Ya kan, diabaikan di sini mungkin masalah waktu kayak gitu, ya kan. Harapan-harapan Queen of Wands untuk hubungan ini, perhatian kayak gitu. Jadi intinya ya, ini ada situasi di mana salah satu pihak dalam hubungan itu cenderung mengabaikan pasangan atau menyia-nyiakan pasangan ya, dan ada potensi dia menyesal kalau hubungan itu akhirnya berakhir gitu. Seperti itulah ya. Jadi semacam take it for granted gitu ya. Jadi ya intinya sih pesannya di sini, kalau memang serius dengan satu hubungan gitu ya, masih menginginkan orang itu gitu, lebih baik hal itu dievaluasi gitu sih, agar tidak terjadi kesalahan yang sama lagi. Jadi jangan nunggu dia pergi, jangan nunggu hubungan ini berakhir gitu ya kan. Lebih baik ya pahami itu gitu, kebutuhan satu sama lain gitu ya. Seperti itu sih kalau aku lihat ya. Kalau memang masih mencintai, katakan saja I love you gitu. Utarakan saja isi hatinya gitu ya kan. Karena di sini ada pesan juga nih. Ini bisa saja kalian juga sudah dekat sama true love. Aduh. Ya. Kalau memang masih cinta, nggak apa-apa loh untuk diungkapkan gitu ya. Oke, dan buat kalian yang hanya melihat-lihat sosial media gitu ya dan tidak berbicara gitu, terus melihat sosial media itu juga ya gimana ya, tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau memang mau situasi berubah ya kenapa nggak berbicara langsung ke orangnya gitu ya. Move on di sini adalah buat aksi gitu, buat langkah gitu aja sih kalau dari aku ya. Itu aja. Oke, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Pisces, good luck ya.